Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan kali ini balik gue akan melanjutkan kisah update. Kisah ini sudah cukup lama memang gue belum bawakan. Hari ini gue akan lanjutkan kembali. Kisah tentang Sewudino yang pernah kalian ikuti. Insyaallah gue akan coba menyelesaikan kisah Sewudino. Baik, tanpa berlama-lama waktu, akan mulai masuk ke ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Seharian Sri hanya dikurung di dalam kamar. Mbah Tamin sudah memberitahukannya. Ketika bulan bersinar terang, saat itulah ritual akan dilakukan. Namun ada fenomena aneh terjadi yang belum pernah terlihat waktu masih siang. Pemandangan sudah segelap ini. Seakan alam tengah marah, Sri menutup jendela, menguncinya. Ia sudah kehilangan separuh dirinya. Dan malam ini mungkin ia akan kehilangan segalanya. Tak ada yang bisa Sri perbuat, ia hanya harus menuntaskan tugasnya. Hanya itu. Tak berselang lama, dengar suara pintu ditutup. Basri, saya mau masuk, teriak Dela. Sri mendiamkannya, ia tidak mau menjawab gadis itu. Mbak, saya sudah mendengarnya dari si Mbah. Saya sudah sempat pasrah berpikir mungkin nyawa saya tidak akan selamat. Tapi si Mbah memberitahu bahwa Basri akan melakukan hal malam sama Mbak Dini. Kata Dela di ruang kata Dela di luar ruangan. Putri tetap saja diam. Sangat tetap Mbak. Saya nggak mau kesana lagi. Saya nggak kuat. Kalau memang dia ingin lihat saya mati, maka saya akan mati. Lebih baik begitu, kan? Dengar itu, Sri mendekati pintu, kemudian membukanya. Sri melihat sosok Dela menatapnya sebelum berkata, hanya ini yang bisa aku lakukan. Mungkin ini akan menjadi pemberian terakhir yang bisa aku berikan kepada kamu. Della mengangguk sebelum memeluk Sri. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia menerima pelukan itu. Ia tahu harga yang harus dibayar untuk pelukan itu. Malam ini adalah harganya. Malam pun datang. Dengar suara pintu yang di sana. Wajahnya murung, seakan tidak enak melihat Sri. Bila ada yang tidak bisa Sri maafkan. Bila ada yang tidak bisa Sri maafkan, mungkin ini adalah salah satu. Ini tidak mengatakan apa yang harusnya ia katakan sehingga malam ini benar-benar menjadi kejutan hebat bagi Sri. Namun tidak mau menyalahkan keadaan. Ia saja yang tidak tahu bila semuanya akan berakhir. Ini berjalan bersama Sri menyusuri lorong. Tak ada percakapan di antara mereka, hanya keheningan yang membawa mereka menuju halaman belakang tempat Mbak Tamin menunggu bersama Dela. Bakarsa mengamati sisi lain. Ia duduk di samping Sugi yang berdiri. Terdengar badai bergemuruh. Angin menyapu dedaunan pohon-pohon. Bulan tak terlihat, tertutup langit mendung malam. Sri melangkah bersama Dini mendekati Mbak Tamin dan Dela yang begitu senang melihat Sri. Tak beberapa lama Mbak Tamin menunjukkan dua boneka pasak Jagor. Lalu ia memotong rambut Sri, mengikatnya pada boneka dan menancapkannya di tanah. Kemudian ia mengikat tangan Sri dan Dini, memasukkan mereka ke liang lahat yang sudah dibuat. Hujan deras tiba-tiba turun. Dela ikut melompat masuk ke lubang itu. Karsa, tak ada bulan malam ini. Bagaimana? Tanya Mbah Tamin. Teruskan, aku sudah tak peduli lagi. Hujan mulai turun, air dengan cepat memenuhi lubang. Sri terduduk bersandar di sisi lain, mengawasi Dela dan Dini yang juga duduk. Mereka mengamati satu sama lain. Dari atas, Mbak Tamin mulai bicara.
Saat ini aku akan membuat kalian terikat satu sama lain, meski bulan menampakkan wajahnya. Akan tetapi kukirimkan sukma kalian kepada dia, Sabdo Atmojo. Saat itulah tugas masing-masing dari kalian akan dimulai. Sri, Dini, begitu kalian melihatnya, cari di mana keberadaan Dela. Lepaskan jeratan yang selama ini mengikatnya. Saat Dela saat satu dari mereka bisa menemukanmu, maka pergi. Larilah sejauh yang kamu bisa, keluarlah dari sana dan berteriaklah. Aku bersumpah akan lepas dari kutukan iblis Yaudino. Batamin memberi aba-aba, terdengar suara kerbau meraung. Sri yang lain menatap ke atas. Batamin dengan cepat menggorok leher kerbau. Darah mengalir ke dalam lubang membubuhi Sri dan yang lain dengan aroma anyir dan warna merah kental menyala. Sesuatu tiba-tiba menyentak, terasa menyentak. Sri berteriak bersama dengan Dini dan Erna. Beberapa saat kemudian semua menghitam. Mereka terus meraung, merasakan rasa panas yang entah muncul dari mana. Perlahan, semua lenyap. Sri tersadar di sebuah ladang tebu, dingin sendirian. Sri tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana tiba-tiba berdiri di sini. Ia tak mengerti sama sekali. Sri menelusuri ladang tebu. Hayatan perih dari daun tebu ketika ia menerjang sendirian. Tak mengendurkan niatan untuk keluar dari tempat ini. Terdengar suara gemerisik dari berbagai sudut. Tebu tebu bergoyang dengan sendirinya. Membuat Sri merasa ada yang salah. Ia terus menerjang tak pun kali tetap dekat karena saat ia memandang goyangan tebu tak ada apapun yang muncul dari sana. Langkah kaki Sri menelusuri jalan setapak. Ladang tebu mengingatkan Sri pada mimpinya tempo hari. Ia pernah ke tempat ini dan semua pemandangan ini terasa familiar dalam. Sri terus berjalan sembari sesekali menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang mengikutinya, padahal tak ada apa-apa pun di sana. Langit masih gelap, bulan tidak bersinar, suara bintang tak terdengar. Bagai latar. Tak akan menasbihkan bahwa saat ini benar-benar sendirian di tempat ini. Apa yang terjadi kepada Dini dan Dela? Pikir Sri, yang ia ingat hanya suara Mbak Tamin yang mengatakan bahwa setelah sampai di sana, cari Dela, temukan dia, lepaskan dari jeratan tangan kotor Sabdo Kuncoro. Namun sekarang Sri sendiri tidak tahu bagaimana cara mencarinya. Sri mengingat detail mimpinya saat bermimpi ia melihat seorang laki-laki dengan pakaian serba hitam tengah meringkuk melakukan sesuatu. Dan ketika Sri mendekat, rupanya laki-laki itu tengah mengubur sesuatu. Sesuatu yang menyerupai sebuah boneka kayu yang pernah dilihat langsung dari tangan Mbah Tamin. Pasak Jagor, begitulah Mbah Tamin menyebutnya. Namun Sri sendiri masih samar-samar tentang hubungan antara boneka itu dan santet yang tengah memasuki Dela. Sri sendiri kadang bertanya-tanya jika ia mengingat rangkaian kejadian ini di dalam kepalanya. Kini, Sri sudah terikat sama seperti Dela. Tak ada pilihan lain menjalankan, tak ada pilihan selain menjalankan mandat dari Matamin. Namun Sri tak dapat merupakan pesan terakhir Erna. Apa maksud Erna mengatakan kepadanya di kubu mana ia berpihak, kubu apa, kubu mana. Belum berhasil keluar dari ladang tebu, Sri mendengar sesuatu dari jauh. Ia pun berjalan menuju arah suara tersebut. Dari balik semak tebu, ia melihat sebuah rumah tua sama yang pernah ia lihat. Lagi-lagi mimpi Sri teringat kembali. Ia tahu rumah itu rumah lelaki yang mengenakan baju hitam. Yang menjadi pertanyaan, apakah akan sama di mimpi ketika Sri melihatnya, di mana laki itu menatap Sri lekat-lekat sebelum berusaha menangkapnya. Sri mendekati rumah itu, lahan kakinya menginjak potongan dedaunan tebu yang sudah mengering. Suara gemerisik saat itu melangkah tak mengendurkan rasa penasarannya.
Sri mengawasi sekeliling, berusaha meyakinkan diri bahwa tak ada satu orang pun yang sedang mengawasi. Ia berdiri di pintu, menyentuh gagangnya, tapi rupanya pintu dikunci dari dalam. Sri memutar otak, berusaha berpikir bagaimana cara ia masuk ke tempat ini, dan nasib baik Sri melihat sebilah kapak ditancapkan di atas kayu-kayu tua yang belum dipotong. Sri meraihnya, kemudian kembali ke pintu masuk. Sri mengayunkan kapak beberapa kali sebelum pintu terbuka lebar. Ia melangkah masuk, dilihatnya seperti apa yang ia bayangkan, hanya ada perabotan-perabotan seadanya. Sri mulai memeriksa sekeliling, berusaha mencari sesuatu yang bisa memberikannya informasi. Di mana ia sedang berada, ia menggeledah lagi, tetapi tak mendapati apapun. Sri tidak menyerah, ia terus mencari dan mencari sampai ia mendengar suara bergemerisik langkah kaki di atas daun tebu kering. Sri mengintip dari celah jendela, ia melihat seseorang berpakaian serba hitam tengah berdiri jauh di luar rumah. Ia melangkah menuju rumah. Sri buru-buru mengembalikan semua sebelum berlari semakin dalam. Tapi tak ia dapati tempat untuk bersembunyi. Sri mencoba membuka pintu biru tua yang usang. Tapi pintu itu dikunci. Di depan pintu itu ada sebuah kamar tanpa pintu. Sri melangkah masuk ke dalam, kemudian bersembunyi di bawah ranjang tua. Bau apak langsung tercium di hidung Sri. Suara pintu dibuka diikuti gerakan langkah kaki cepat membuat Sri yakin sosok itu sudah menyadari bahwa rumahnya sedang kedatangan tamu tak diundang. Sri terus meringkuk sementara sama-sama ia mendengar sosok itu berjalan perlahan. Dari ruangan ini, ia bisa melihat kamar yang ada di seberang. Karena ia melihat sosok berpakaian hitam itu membuka pintu dengan kunci di tangannya. Di dalam kamar itu Sri melihat ada sebuah ranjang lain dengan tirai transparan yang di dalamnya ada sebuah bayang hitam. Gerak-gerak minta untuk keluar. Sri menatap bayang itu sebelum bergumam lirih. Siapa? Sri masih belum siap melihat wajah sosok itu karena tertutup kegelapan yang ada di dalam kamar. Lelaki itu melangkah keluar, mengunci pintu dan melangkah pergi. Sri keluar dari bawah ranjang yang mendekat ke kamar itu. Sial batinnya. Kamar itu sudah dikunci lagi. Sri menatap ke sekeliling, berusaha mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghentikan pintu itu. Terpikir untuk mengambil kampak yang Sri tinggalkan di luar pintu, tetapi ia takut lelaki itu belum pergi terlalu jauh. Sri masuk kembali ke kamar. Tangannya cepatan mencari apa yang bisa ia gunakan pada meja hingga laci tua di dalam kamar samping ranjang. Kegiatannya terhenti salah satu laci saat melihat buku foto tua. Sri tertegun, tak kenapa buku foto tua itu begitu membuat penasaran. Di depan buku tertulis sebuah nama yang ia kenal. Kuncoro. Perlahan Sri membuka satu persatu foto. Di sana ia menemukan banyak gambar sebuah keluarga yang Sri tidak kenali. Mereka berpose bersama menggunakan gaun dan pakaian adat Jawa yang mewah. Lembar per lembar Sri semakin tahu bahwa ini adalah album foto keluarga milik Kuncoro. Namun apakah itu artinya sekarang dia sendiri ada di dalam kediaman Kuncoro? Sri tercekat. Ia berhenti di salah satu foto di mana ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Ia tengah dipoto sendirian, wajahnya sangat polos, tersenyum menatap kamera. Di bawahnya ada sebuah tulisan Sabdo Atmojo. Melihat itu Sri semakin yakin ada sesuatu yang ia cari di sana. Sri terus menerus membuka lembar foto-foto itu dan kali ini ia berhenti pada satu foto yang membuatnya tidak dapat berkomentar. Dari semua foto hitam putih yang ada, Sri menemukan satu foto berwarna yang ia kenali. Seorang perempuan tengah berpose dengan seorang lelaki muda. Rambut agak keriting, di bawahnya tertulis dua nama, Erna dan Sabru.
Ternyata benar ucapan sebuah suara. Sri berbalik memandang seseorang yang berada di belakangnya. Ia terbelakang, tak ada yang membuat Sri terkejut karena ia mengenal siapa laki yang pernah terlihat di warung makan. Yuk minah dulu. Sabdo Kuncoro. Sabdo menggenggam sebilah kapak yang Sri gunakan saat masuk rumah ini. Saya mendapat bisikan kalau saya harus pergi ke warung makan di pasar itu. Awalnya saya nggak tahu kenapa saya harus ke sana. Tapi setelah melihat kamu, saya ragu apakah saya harus. Saya mencium bahwa kamu memiliki aroma yang sangat benci dan yang sangat saya benci, dan aroma itu seakan bahwa suatu hari kita akan bertemu lagi. Kamu, aku, rencanaku. Sri terdiam, tidak tahu harus. Tapi nggak apa-apa, sekarang kamu tidak ada di saya. Karena gara-gara kamu, Erna mati. Sabdo mendekati Sri, ia mengayunkan kapak. Sri menghindar, ia tersudut di depan meja. Sri meraba-raba apa yang bisa ia dapat cuma dia lemparkan kepada Sabdo. Namun Sabdo sama sekali tidak terganggu. Ia terus mengayunkan kapaknya. Untung Sri bisa menghindari sebelum Sabdo mencengkram tangannya. Mereka beradu. Tapi Sabdo terlalu kuat, ia menendang badan Sri sebelum mengangkat tinggi kapaknya. Sri menahan hujanan kapak Sabdo dengan tangannya. Sri berteriak saat kapak menancap di telapak tangannya. Tapi berkat itu Sri bisa merebut kapak itu. Dalam posisi terduduk, Sri yang berhasil mendapatkan kapak mengayunkan ke pergelangan kaki Sabdo. Lelaki bertubuh bongsor itu roboh. Sri berdiri, ia menggenggam kapak dengan tangan kanan. Tangan kirinya hancur dan tak dapat digunakan lagi. Sabdo menatap Sri. Sri mengangkat kapak dan menancapkannya tepat di atas batok kepala Sabdo. Lelaki itu pun jatuh tewas. Setelah meraba-raba tubuh Sabdo, Sri menemukan kunci kamar, kemudian mengambilnya. Sri melangkah tertatih-tatih. Tangan kirinya terus mengeluarkan darah. Setelah jari jemarinya sudah potong. Namun itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dengan tergopoh-gopoh Sri membuka pintu, melangkah masuk sebelum menyampaikan tirai tamparan. Dalam Dela menatapnya, rupanya benar bahwa di sini Sabdo jelas. Dalam melangkah keluar, ia menatap kenapa tangan Mbak Sri hanya bergeleng. Mereka harus cepat keluar. Dawudino masih berjalan. Mereka melangkah bersama keluar. Raja Dela tampak dia tahu harus berterima kasih. Lalu tiba-tiba terdengar suara iblis. Sri dan Dela menoleh sama-sama. Mereka memandang pintu di mana Sabdo menunjuk mereka. Tengah kepala menganga, tapi lelaki itu masih berdiri tegak seakan tidak merasakan rasa sakit mengerikan. Sri menatap Dela, berteriak memberitahu bahwa gadis itu harus pergi. Kamu lari, cari bantuan, masuk ke ladang tubuh itu. Ada Dini di sana yang mungkin masih mencari jalan keluar. Biar aku yang mengalihkan perhatian Sabdo. Dela menggeleng, ia tidak mau meninggalkan Sri dalam keadaan seperti ini. Enggak, Mbak, aku harus bantu Mbak Sri. Mbak Sri harus ikut keluar. Sri menolak. Tangan kirinya sudah mati rasa, ia mendorong Dela sebelum Sabdo berlari menuju arah mereka. Dela pun pergi meskipun setengah hati. Dela masuk ke sebuah ladang. Sri menyaksikan Sabdo yang menerjang tubuhnya. Perempuan keparat, apa kamu mau bertindak sampai sejauh ini? Memangnya kamu tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadapku? Sabdo mencekik leher. Darah di batok kepala terus mengalir. Buat Sri tidak habis pikir. Manusia macam apa tidak mati padahal sudah diperlakukan seperti itu. Aku nggak akan mati sendirian di sini. Kamu harus mati, kata Sabdo. Sabdo bengis menginginkan nyawa Sri. Sri menghantam kepala Sabdo dengan tangannya tepat di batok kepala. Nganga di mana darah terus keluar.
Sabdo berteriak, Sri terus memasukkan tangannya. Ia merasakan cairan kental dan sesuatu yang kenyal. Sabdo melepaskan kekikannya berusaha menahan tangan Sri. Namun Sri menarik lepas sesuatu itu yang rupanya adalah sebagian dari isi kepala Sabdo. Sri mendorong Sabdo kemudian berlari masuk ke ladang. Lari terpincang-pincang. Sabdo dia mengejar Sri. Lari berteriak-teriak terus. Langit semakin gelap, angin besar tiba-tiba datang diikuti guntur dan badai. Tebu-tebu di ladang ikut bergoyang, Sri merasakan sesuatu yang ganjil pada alam. Tiba-tiba Sabdo yang mengejar Sri terjatuh, ia terduduk memandang Sri. Bangsat, orang itu sudah mendapatkan anak itu jalan, teriak Sabdo. Perlahan-lahan Sabdo mulai memuntahkan darah hitam pekat. Sri berjenggit melangkah mundur dari belakang. Sri melihat sesuatu yang berwarna hitam besar dengan tanduk tinggi. Sosok itu begitu gelap Sri pernah melihatnya. Itu adalah makhluk yang ada di dalam rumah Mbak Karsa. Sosok itu mendekati Sabdo yang terus-menerus memuntahkan darah. Sri merasa mual, kepalanya mulai itu perlahan-lahan muncul. Buat Sri ikut terjatuh. Ia tersungkur dengan rasa sakit yang luar biasa. Pandangan matanya kabur, tapi Sri masih bisa melihat Sabdo yang duduk memandangnya sengit. Di belakang makhluk hitam itu hanya berdiri memandang Sri dengan mata merah menyala. Sabdo melihat Sri sebelum ia tertawa terbahak-bahak. Sri terguling menahan kepalanya yang terasa sakit menyiksa. Seperti guncangan seperti diguncang-guncangkan. Begitu hebat. Ia membentur-benturkan kepala ke tanah. Apakah Sabdo yang melakukan? Bagaimana sakit bukan? Itulah yang akan kau rasakan ketika kau salah menilai. Hitam tetaplah hitam. Karena saat kau melihat sesuatu karena warna bisa menilai. Sri tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Sabdo. Tapi ia tidak berhenti menghantam-hantamkan kepalanya. Isi di dalam kepala seperti ingin melompat keluar dan beberapa saat kemudian waktu seperti tiba-tiba berhenti. Sabdo menatap Sri, ia tertawa sebelum perlahan kepalanya berputar 180 derajat hingga lehernya terpenggal dan menggeliting menuju tempat Sri. Rasa sakit itu sudah pergi. Sri memandang wajah Sabdo yang tersenyum melihat dirinya. Semua yang Sri saksikan itu perlahan menjadi gelap. Sri terjerembab jatuh. Oke teman-teman, gua rasa cukup dulu untuk cerita pada kali ini dan tadi gua lupa di depan disclaimer bahwa cerita ini adalah karya dari nah, eh, adalah Oke, jika kalian suka dengan konten gua dan menghibur, silahkan berikan di kolom atas kalian. Kasih banyak segala perhatiannya. Gue paham. Salam Ghost Enemy. Salam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.